Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin. Kali ini saya sedang silaturahim nih di Kulon Progo, Yogyakarta. Pesantren Roji Syafaat di Desa Sambiroto, Kulon Progo, Yogyakarta. Kita akan ngobrol ya sambil lihat-lihat nih pesantren yang baru berdiri 2 tahun ya Pak Kiai ya. 2 tahun, 2 tahun alhamdulillah. Kita akan lihat ngobrol-ngobrol di desa yang dingin ini ya. Masuk daerah pegunungan, enak sekali buat belajar di sini. Nah, ini pesantrennya pesantren Putri Roji Syafaat. Saya sudah bersama pimpinan pesantren Roji Syafaat, Kiai Al-Hajj Lutfi Dzu Nur Rahman. Ini alumni Gontor tahun 1999. Antum masih di mana, Ustaz? asli Kulon Progo, Ustaz. Wates. Ya, Wates ya? Iya, Wates. Oh, asli sini memang ya? Iya. Kulon Progo ya? Iya. Kabar hal, Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran ziarah. Senang sekali saya ini. Ini suasana yang nyaman sekali buat belajar ini, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Antum nemu tanah ini bagaimana ceritanya nih? Ustaz? Enggak panjang, Ustaz. Oh gitu ya, nggak apa-apa ya. Kita masih punya banyak waktu. Ceritanya itu gimana ya? Qadarullah semuanya barokah dari para asatid dan Ya. para orang tua lah insyaallah. Jadi kalau cita-cita itu sebenarnya enggak ada untuk jadi kiai, apalagi punya pesantren itu enggak ada cita-cita, Ustaz. Cuman perjalanan hidup ternyata di akhir-akhir itu diamanai untuk mengelola sebuah panti asuhan Di daerah Kulon Progo juga. di Kulon Progo juga. Di dekat-dekat Wates itu. 2 bulan kita kelola. Kebetulan istri juga alumni Mantingan, Ustaz. Oh, Gontor Putri ya. Gontor Putri. Ya, spirit pesantren itu masih ada pada diri kita, sehingga idealisme pesantren itu masih saja ingin kita terapkan di panti asuhan itu. Tapi ternyata memang berbeda panti asuhan dengan pesantren, yang itu menjadikan kita merasa tidak maksimal untuk bisa menerapkan idealisme kita gitu sebagai orang mantan pesantren lah, kira-kira begitu. Iya betul. Lalu diskusilah kecil-kecil kita sama istri gitu. Udah gimana bikin pesantren aja gitu. Nah terus dari situ kita bermunajat lah, kira-kira minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala apa diizinkan untuk bikin pesantren, karena kalau dari modal kita ndak punya, terah turunan juga kayaknya gitu. Ndak ada gitu. Modal uang yang nggak ada. Uang juga tidak ada. Modal ilmu kan ada. Ya itu yang saya bilang, ini kayaknya berkah dari para kiai, para guru kita. Oh Jadi, iya. saya terinspirasi dari ini dalam surat Yasin ayat 12 itu. Oh. Nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum itu. Atharahum itu yang kemudian menguatkan kami untuk bertekad ingin menjadi athar yang soleh bagi para leluhur, bagi para guru gitu. Satu itu, jadi kan kami catat jejak kami catat amal perbuatan di dunianya dan jejak-jejak peninggalan dia gitu kan. Betul. Nah, kami merasa ya kami ini jejak-jejak orang tua kami ini jejak-jejak para guru kami kan. Sehingga bagaimana kami berkhidmat birrul walidain atau kepada para guru dengan ya berusaha menjadi jejak yang terbaik untuk beliau-beliau. Yang kedua, setelah terkabulnya gitu, terwujudnya pesantren ini, kami merasa bahwa dari modal yang kita miliki, yang itu bisa dibilang nggak ada lah Ya. tapi kemuliaan ini Allah berikan kepada kami menganggap bahwa ini tidak mungkin kecuali ini berkah dari para guru, para orang tua, doa-doa beliau, sehingga kami
amat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para guru, para kiai atas doa-doa kebaikan mereka kepada kita santri-santrinya. Kita dipilih oleh Allah untuk bisa terlibat dalam amal-amal mulia untuk menegakkan agama Allah. Oke. Terus dari situ untuk istilahnya mengikhtiari apa yang kita mohonkan kepada Allah untuk bikin pesantren, ya saya keliling-keliling Kulon Progo nyari tanah. Oh. Keliling ada 3 bulan itu saya keliling sampai ke pegunungan, ke pinggir laut. Saya keliling itu nyari lokasi. Nyari lokasi ya. Ya uang nggak punya Ustaz. Tapi nyari dulu ya. Istilahnya ini ikhtiar yang bisa saya lakukan untuk bisa tahu Allah mengijabah atau tidak, Allah mengizinkan atau tidak. Uang untuk beli tanah enggak punya, tapi kalau untuk beli bensin punya lah. Kira-kira begitu, dan alhamdulillah setelah ya 3 bulanan lah itu ketemu dengan tempat ini lewat teman yang kebetulan aslinya di tempat itu secara nggak sengaja. Waktu itu pas ada acara teman-teman dari Jogja termasuk Kiai Inam itu kumpul di sini dalam rangka ya bikin kegiatan lah di kampung sini ya, sama beliau. Kebetulan saya diundang, kalau nggak ada acara ini teman-teman kumpul lah, sudah saya datang ke sini. Begitu masuk kampung ini saya lihat air itu ngalir, padahal nggak musim hujan. Waktu itu masih hujan. Saya tanya, ini air ngalir cuman musim hujan atau setiap hari? Dia bilang setiap hari Ustaz, karena ini dari Kali Progo, sehingga setiap hari dia ngalir sepanjang tahun, meskipun kemarau ngalir. Sudah, bayangan saya pesantren kan yang begitu. Air dulu ya yang paling penting. Di tempat yang banyak air. Sudah saya izin kita keliling kampung sini ya. Masuk ketemu tempat ini. Tertarik. Tertarik, kita munajatkan, kita mohon kepada Allah. Setahun berikutnya baru jawabannya iya. Segala proses kita untuk mendapatkan tanah ini Allah mudahkan gitu. Termasuk teman-teman yang kemudian membackup, mendukung bina pesantren ini, kami merasa sangat dimudahkan, dan itu saya maknai sebagai ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa luas ini mulainya? Mulainya 4.230 meter. Sampai sekarang ya belum banyak bertambah. Kemarin hanya bertambah sekitar 300-an meter, itu jadi 4.550. Kita pindah lokasi. Ini para pendiri pesantren ini, antum sama siapa aja nih? Alhamdulillah, ini sebenarnya setelah kami pulang dari Gontor itu, kami masih sering ketemu dengan Ustadz Inam itu. Jadi dulu di pondok kita sering bareng, bahkan satu kamar di kamar Mbah Sahal. Kita kebetulan, saya sekretaris dapur Mbah Sahal, Ustadz Inam sekretaris dapur Ustadz Hasan. Kan satu kamar. Itu ya. Satu kamar di rumah Mbah Sahal waktu itu. Dari kelas 5 sampai lulus. Kemudian ngabdi di Gontor. Pas pulang ke Jogja, waktu itu Ustadz Inam meneruskan S2 di Jogja juga. Akhirnya ketemu lagi, terus sampai berkeluarga di sini. Nah, jadi di proses itu seringkali kita diskusi kecil lah terkait dengan apa yang bisa kita kerjakan. Ketika muncul ide ini, ya kayak bersambut lah, kira-kira begitu. Beliau juga ya sudah gitu. Kalau mantap tekad ya sudah, ayo gitu. Akhirnya saya, Ustadz Inam, ada lagi angkatan saya Ustadz Imam Mutakin dari Banyuwangi. Terus, ada Ansor dari Wates ini, namanya Pak Haji Kusbianto, itu juga kemudian bareng-bareng mendukung untuk mendirikan pesantren ini. Tahun berapa ini Ustadz berarti berdiri? Tahun 2021, jadi 10 Agustus 2021 itu resmi berdiri. Iya. Terus membuka KMI di tahun 2022 Juli kan. 22 Juli. Jadi tahun ajarannya kita ngikuti kalender nasional. Juli ya. Juli. 2022. Ini berarti tahun yang ke
tahun ini angkatan kedua mulai kita Angkatan masuk kedua mulai, ya? baru mulai masuk ini. Oh, angkatan pertama berapa orang dulu? Angkatan pertama alhamdulillah Allah amanai 5 anak. 5 anak ya. Alhamdulillah sampai hari ini masih bertahan 5 anak itu. Masih ya? Masih pada kelasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus tahun kedua ini alhamdulillah ditambah satu lagi, jadi ada 6 anak angkatan kedua. Ada 6 anak ya. Ya idealnya memang kita ingin satu kelas penuh Ustaz, tapi itu kan cita-cita. Ya, insya Allah nanti bertahap. Ya qadarullah lah begitu, dengan kemampuan yang kita miliki saat ini, jumlah sekian itu ideal bagi kami untuk bisa maksimal. Jadi kalau lebih dari itu mungkin kami juga belum mampu. Sehingga kami ya husnudzan Allah masih beri amanah, berarti masih dipercaya, masih ada kesempatan untuk berkembang, bertumbuh. Sehingga kami syukuri jumlah santri yang mungkin hitungannya masih sedikit begitu, untuk sekalian kami menata segala sisinya, karena memang kita buka pesantren ini dalam posisi semak belukar, jadi benar-benar babat alam. Kosong berarti? Kosong, tanah kosong, hutan jati. Oh, hutan jadi, ya? Ya benar-benar dari nol. Jadi ketika kita kesini ya bersih-bersih lahan dulu. Iya. Kalau sistem pendidikan dan pengajaran di sini Mas? Kita murni KMI, Ustaz. KMI Gontor berarti ya? KMI Gontor, hanya memang kita ada tambahan di tahfidnya. Kita masukkan program target. Alhamdulillah dari angkatan pertama satu anak itu dapat 17 juz. Kemudian yang lainnya itu ada yang 5 juz. Terus ada yang 3 juz. Terus yang 2 anak kebetulan ketika masuk ke sini itu harus ngulang dari Iqra awal. Ya. Alhamdulillah 1 tahun ini sudah bagus bacaannya, terus sudah hafal juz 30 lah. Jadi ya kita nikmati proses itu. Ya. Sistem KMI full berarti. Iya. Jadi ya kurikulum sama lah berarti. Sama, kurikulum sama dengan Gontor. Tahfiznya kapan? Tahfidnya memang kita kasih porsi waktu lebih. Jadi karena jadwal ekstra kita belum sepadat Gontor. Ya. Karena Gontor santrinya banyak, maka jadwal ekstranya lumayan padat. Kita santrinya masih 5, sehingga masih punya banyak waktu luang untuk anak-anak. Sehingga jam tahfidnya itu kayak pagi itu dari habis subuh sampai setengah 7 itu aktivitas Quran dan bahasa sampai setengah 7. Qurannya sampai jam 6, nanti disambung bahasa setengah jam. Terus muhadharah itu kita sepekan cukup sekali saja. Karena meskipun sepekan sekali semuanya jadi pembicara. Iya, betul. Meskipun hanya sepekan sekali, tapi jam terbang mereka tetap lebih tinggi dari pondok-pondok besar lagi gitu. Sehingga masih agak santai dari sisi waktu, sehingga kegiatan masih kita bisa maksimalkan untuk tahfidz. Sama siang, jadi setiap selesai habis sholat kita pakai untuk setengah jam murojaah. Murojaah ya? Setiap murojaah dan ziyadah itu setiap habis sholat. Cuman majelis besarnya itu setelah subuh. Setelah subuh ya. Kalau pengasuhan disiplin berarti ikut Gontor juga itu. Kurang lebih begitu nilai-nilainya. Karena nilainya. Kami masih meyakini model pendidikan Gontor itu masih yang terbaik hari ini. Jadi semua apa yang didengar, dilihat, dirasakan itu diset untuk pendidikan. Tidak hanya mengalir tanpa tujuan, tetapi semua aktivitasnya didasari pendidikan apa yang bisa diberikan ke anak lewat kegiatan itu. Berkesempatan ngobrol dengan Direktur KMI Pondok Pesantren Roji Syafaat, Kiai Al-Hajj Muhammad In'am. Nah, kita akan ngobrol, Ustaz. Di sini pengajaran bahasa itu sistemnya seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, pelajaran bahasa
Memang ini penting karena memang bahasa Arab maupun bahasa Inggris dua-duanya masih menjadi peran penting untuk bisa menguasai peradaban. Jadi di pesantren ini tetap kita utamakan pembelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris. Untuk pendekatan secara makro, kita menganut dua pendekatan, yaitu Thariqatul Wahdah dengan Thariq. Nah, Thariqatul Wahdah itu metode terintegrasi atau integrated method, pendekatan yang terintegrasi. Kemudian Thariqatul Furu' artinya pendekatan yang terpisah atau separated approach, yang terpisah. Maksudnya terintegrasi itu kita mengajarkan bahasa itu secara terintegrasi utuh, tidak satu-satu. Dan ini dipakai khusus untuk mustawa tamhidi. Jadi untuk anak kelas 1. Jadi nanti ketika anak kelas 1 kita ajari bahasa asing, bahasa Arab maupun bahasa Inggris dengan Thariqatul Wahdah, yaitu dengan metode langsung atau yang sering kita dengar Thariqah Mubasyirah. Thariqah Mubasyirah itu artinya satu, pembelajaran tanpa terjemah, tadrisul lughah biduni tarjamah. Kemudian yang kedua, tadrisut tarakib la al-qawaid. Nah, ini problem nih, kadang anak masih pertama langsung kaidah, langsung grammar, itu tidak pas menurut kita. Jadi ini yang dimaksud dengan Thariqah Mubasyirah. Yang kedua itu tadrisut tarakib la al-qawaid. Tarakib itu tarkib. Tarkib itu structure ataupun ekspresi. Jadi lebih banyak kita ajarkan tarkib. Contohnya yang tadi kita lakukan di kelas. Misalkan kita mau mengajarkan alal maktabi kitabun. Ini ada tarkib. Sebenarnya secara nahwu kita mau mengajarkan kitabun itu nakiroh. Tapi tidak perlu kita ucapkan ke anak ini nakiroh, tidak perlu. Setelah itu kita balik al-kitabu alal maktabi. Kitab itu di atas meja. Yang tadi kitabun, yang tadi al-kitabu alal maktabi kitabun, al-kitabu alal maktabi. Nah, ini yang disebut dengan mengajarkan tarkib. Nanti ketika kita mau mengajarkan alal maktabi kitabun, maka apa pertanyaan yang perlu kita lontarkan ketika tadris? Pertanyaannya dengan ada tulis istifhamnya dengan mada. Mada alal maktabi? Alal maktabi kitabun. Alal maktabi qalamun. Alal maktabi kurrasatun. Alal maktabi mada misal akhar. Qolan suwatun dan sebagainya, semuanya nakirah, nggak ada alif lamnya. Setelah anak-anak selesai dan sudah masuk dalam benak mereka secara otomatis, baru kita pindah ke tarkib yang kedua. Misalkan al-kitabu alal maktabi. Ini harus pakai alif lam. Ma'rifah. Tapi kita tidak perlu mengucapkan ini ma'rifah, tidak perlu. Cukup kita memakai adat istifham aina. Aina al-kitabu? Al-kitabu alal maktabi. Aina al-qalamu? Al-qalamu alal maktabi. Aina al-kurrasatu? Al-kurrasatu alal maktabah. Nah, ini yang kita maksud dengan tadrisut tarakib la al-qawaid. Kemudian yang ketiga, Thariqah Mubasyirah, mengajarkan bahasa secara langsung itu seperti kita mengajarkan bahasa kepada bayi. Filsafat pembelajaran bahasa kepada bayi. Bayi itu ketika lahir, anak 1 tahun, 2 tahun misalkan, itu tidak ngerti bahasa apapun. Kita sebagai orang Indonesia pasti akan mengajarkan bahasa Indonesia langsung. Kita mengajarkan anak mau menyuapin nasi, apa kita terjemahkan dulu nasi? Ya sudah, kita langsung ajarkan ini nasi. Tidak perlu kita terjemahkan nasi itu bahasa Inggrisnya rice atau bahasa Arabnya ruzun, tidak perlu. Langsung nasi ya nasi. Sama dengan kita mengajarkan di kelas. Anggap di kelas itu semua murid tidak tahu bahasa apapun seperti bayi. Kita mau mengajarkan ini meja, ya langsung pakai bahasa Arab. Kalau mau bahasa Inggris, langsung bahasa Inggris. Itu diterjemah. Itu yang dimaksud itu. Kemudian berikutnya, Thariqah Mubasyirah itu lebih memprioritaskan maharatul kalam atau oral skill. Maka kita teriak-teriak. Di situ ada namanya at-taqlid, proses meniru atau al-muhakat. Di situ ada teriak-teriak, itu namanya mura'atun nizam as-sauti. Jadi ternyata itu ilmiah. Nah, selama ini kadang ngajar bahasa kok
kelasnya kok tidak ramai, itu kurang pas, karena bahasa itu lisan, bukan hati nurani. Gitu Ustaz Akbar itu. Jadi sekilas itulah yang disebut dengan thariqah mubasyirah. Thariqah mubasyirah. Jadi yang pertama kelas 1 sampai kelas berapa itu yang wahdah Ya, itu? mustawa tamhidi untuk Tamhidi pemula itu kelas 1. Kelas 1. Kelas 2 mulai Thariqah al-furu', al-furu'. spirit approach yang terpisah. Apa Jadi- itu? Jadi begini, kalau tadi yang pertama mustawa tamhidi kelas 1 pemula, memang Ya. kita ajarkan dengan thariqatul wahdah. Jadi saya tambahkan sedikit lagi, thariqatul wahdah itu begini. Secara tidak langsung dalam satu hissah mengajar itu sudah mengandung 4 kompetensi: maharatul kalam, maharatul sima'ah, maharatul kitabah, dengan apa lagi satunya itu? Maharatul qiraah. Tapi secara tidak langsung anak mendengarkan apa yang kita terangkan, anak suruh menulis dan sebagainya. Nah, nanti ketika sudah kelas 2, karena 1 tahun sudah kita didik oral skill atau maharatul kalam, termasuk semua maharah itu sudah ada dalam yang pertama. Jadi nanti mustawa berikutnya kelas 2 itu semuanya sudah pelajaran berbahasa Arab sampai kelas 3, 4, 5, 6. Nah, di situ kalau memakai thariqatul wahdah sudah tidak tepat kalau untuk mustawa berikutnya. Karena nanti anak harus lebih expert. Kalau mustawa tamhid itu karena tidak ada nahwu, sorof kita ajarkan. Cuma memang sebenarnya ngajar thariqah mubasyirah di mustawa awal sebenarnya kita pun ngajar nahwu sebenarnya. Tapi namanya tadrisun nahwi biduni nahwi. Tadrisul sorfi biduni sorf. Nah, nanti ketika kelas 2 baru kita ajarkan secara terpisah. Itu yang disebut dengan thariqatul furu'. Ketika kelas 2 sudah kita ajarkan qiraah. Kita memakai qiraah rasyidah. Jadi qiraah itu ya sudah, anak itu belajar qiraah. 1 membaca dengan fasih, kemudian memahami alur cerita. Nanti anak harus ta'bir syafawi, bahasa yang lain storytelling. Dan itu penting untuk bisa meningkatkan kemampuan membaca dan kemampuan ekspresi mengungkapkan alur cerita, itu sangat penting. Kemudian nanti ada pelajaran nahwu sendiri. Nahwu ya sudah, anak-anak yang penting nahwu itu fokusnya memahami kaidah, kemudian harus mengerjakan semua tamrinat yang ada di nahwu, dan guru harus koreksi. Jadi fokus ke nahwu. Jadi yang diajarkan itu kan bagaimana kalimat itu bunyi, dhammah, kasrah, fathah, sukun, itu kan urusan nahwu. Nanti ada pelajaran sorof, ya sudah fokus sorof. Nanti berikutnya ada balaghah, ya hanya belajar balaghah. Imla ya imla saja. Nah, itu namanya terpisah-pisah. Nah, thariqatul furu' itu mempunyai kelebihan nanti lebih detail pemahamannya. Nah, kalau ketika mustawa tamhidi, thariqah mubasyirah diajarkan secara bagus, kemudian mereka sudah paham bahasa Arab, nanti ketika kelas 2 belajar nahwu, oh ternyata ini toh secara nahwu, tapi anak sudah paham sebenarnya. Hadza kitabun, oh ini namanya marfu, kan gitu. Alal maktabi, oh ternyata itu namanya harfu jarrin, oh ini harus kasroh. Nah, itu nanti ke kelas 2 akan cepat memahami nahwu, karena sebenarnya secara tidak langsung di kelas 1 mereka sudah belajar, cuma kan tidak diajarkan teorinya, langsung praktek. Itu namanya mubasyirah. Nah, ketika dan ini penting, kelas 1 itu yang ngajar durusulullah, yang ngajar bahasa Arab di mustawa tamhidi, yang memakai thariqatul wahdah, thariqah mubasyirah, itu harus guru yang sudah mempunyai jam terbang mengajar tinggi. Karena itu menjadi pondasi, Ustaz. Ketika kelas 1 pondasinya lemah, nanti sampai kelas berikutnya juga lemah gitu, Ustaz. Kelas 1 kan baru mubasyirah, dia belum tahu grammar, belum tahu tata bahasa seperti itu. Iya. Kok bisa ngomong bahasa Arab? Ya itu tadi, karena kita grammar itu kan aturan. Ya. Ya sama lah kayak kita tiap hari membaca Quran. Ya. Dulu pernah belajar ilmu tajwid, sekarang mungkin lupa ini namanya apa, mungkin lupa, tapi secara praktek kita ngerti. Oh ini mat taubi kan ngerti, tapi kalau ditanya mungkin lupa nama ini jenis mat apa, kan begitu. Tapi karena kita sudah praktek, tiap hari praktek membaca Quran, ya bisa, walaupun mungkin namanya apa lupa. Ya sama dengan bahasa juga begitu, karena kita sudah dari awal itu sudah diajarkan apa itu maharatul kalam yang bagus, nanti teorinya akan mudah. Dan mereka di awal kan sudah diajarkan al-asma, berbagai macam vocab, isra'ul mufradat. Di awal itu diperbaiki dulu. Jadi
asy' fil fasal, asy' fil masjid, asy' fil sekitar pondok itu sudah diajarkan. Makanya penting juga dalam mengajar bahasa itu yang dari tarbiyah ta'lim, mengajar bahasa itu harus tadarruj. Harus pelan-pelan. Minas sahal ila sa'ab. Kemudian minal basit ilal murakkab. Itu penting. Kadang kita nggak sabar, pengennya langsung mengajarkan bahasa yang sophisticated. Padahal kosakata sekitar kita aja kadang masih belum bisa bunyi. Nah, jadi mengajar bahasa dari hal yang simpel-simpel dulu aja. Ketika anak di kamar mandi, apa yang diucapkan? Ketika di masjid, apa yang diucapkan? Ketika mau tidur, bangun tidur, apa yang mau diucapkan? Ketika lari pagi, apa mudabbir, muharik, pengurus asrama itu apa yang harus diungkapkan di depan anak-anak? Ketika mau tanzif misalkan bersih-bersih umum, mau olahraga, itu aja yang tiap hari. Nah, kalau yang ini sudah diajarkan, baru nanti ketika yang dapat belajar yang sulit-sulit lagi. Nanti kalau udah kelas 5, kelas 6, kita ajarkan lughatul i'lam, bahasa Arab media. Itu yang lugha mu'asirah. Nah, itu tuh nanti ketika 5, 6. Kalau untuk pertama ya sudah yang apa yang dari sekitar kita dulu. Itu kan teori mendidik dan mengajar begitu. Ada minal mahsus ilal ma'qul. Kan dulu ada itu di teori tarbiyah. Termasuk ngasih contoh pun kosakata nggak usah ngasih kosakata yang di luar jangkauan kita. Helikopter apa bahasa Arabnya nggak perlu. Cukup di sekitar kita aja asal itu bunyi. Itu gampang. Maka di asrama itu jangan cuma mengajarkan mufradat juga. Kalau perlu diperbanyak tarkib. Nah, itu penting atau ungkapan-ungkapan. Kalau kosakata kan gampang bisa nyari di kamus. Cuma kadang kalau ungkapan itu perlu ada hafalan, ungkapan-ungkapan yang special expression in Arabic or in English. Ya seperti itu lah kurang lebih. Ungkapan harian gitu ya. Ya bahasa kita. Percakapan harian gitu ya. Ya, misalkan saya pergi duluan ya. Kalau dalam bahasa kan I must be off now. Itu kan susah tuh kalau nggak diajarkan ekspresi itu. Betul. I must be off now. Nah, saya pergi dulu ya. Nah, itu namanya ungkapan itu. Gitu. Itu juga harus diajarkan. Harus diajarkan. Jangan cuma jangan mufradat saja kosakata, tapi juga harus ada ekspresi imbang. Di asrama itu kita ajarkan isra'ul mufradat, juga isra'ut ta'birat. Justru takbir itu malah yang paling penting. Yang membuat anak bunyi apa enggak itu takbir. Iya. Nah, kalau kosakata kan satuan-satuan, bisa dicari di kamus. Tapi kalau takbirat, ekspresi itu agak sulit itu. Dan itu kelemahan kita kadang di situ anak-anak juga itu. Takbir, sa'afit takbir gitu. Istilahnya kan begitu anak-anak. Jadi harapannya kalau sudah belajar bahasa lengkap itu seperti apa anak-anak? Ya harapannya karena kita itu pesantren, harapannya satu mereka bisa memahami kita. Memahami kita? Iya, kitab gundul. Dengan belajar nahwu, sorof, macam-macam, mereka sudah harus bisa memahami kitab. Yang kedua harus bisa baca Quran berbahasa Arab atau berbahasa Inggris. Makanya nanti di mustawa berikutnya akan kita kenalkan lughatul i'lam. Itu targetnya. Kalau bahasa Amiyah mungkin enggak lah, karena Amiyah itu ya terlalu bervariasi. Kita cukup lugha fusha. Cuma fusha itu ada dua, ada yang bahasa kitab, ada yang bahasa media. Di pesantren juga banyak anak sudah paham bahasa kitab, tapi ketika disuruh baca Quran nggak paham, Ustaz. Karena walaupun fusha, tapi lughatul i'lam ya nuansanya sangat beda dengan bahasa kitab yang dipelajari di pesantren. Tapi sama-sama fusha nggak masalah. Tetap kita ajarkan, tapi nanti ketika sudah tingkat aliyah lah gitu, kelas 4, 5, 6. Tapi kalau untuk 1, 2, 3 ya cukup kita pondasi-pondasi yang kunci aja lah. Gimana caranya nahwu, sorof, qiraah, termasuk qiraah rasyidah itu penting sekali. Penting, karena qiraah rasyidah itu pengalaman saya dulu kita belajar sudah qiraah rasyidah. Baca Quran itu tarkibnya ya kayak qiraah rasyidah sebenarnya sama. Iya toh, itu kan lughatul Quran juga sebenarnya. Maka jangan remehkan qiraah rasyidah. Bukan masalah al-asad wal fa'runya. Saya pernah ketemu sama siapa gitu ya. Ini apa nggak ada buku yang lain selain al-asad wal fa'ru. Bagi ustadz, bagi pengajar mungkin bosan dari zaman dulu al-asad wal fa'ru, tapi bagi anak-anakmu yang santri baru kan hal yang baru. Tapi kan bukan permasalahan al-asad wal fa'runya. Di situ ada teori mengajarkan bahasa dengan. Jadi bukan ceritanya. Bukan ceritanya, tapi ya cerita penting. Iya. Bagi anak baru ya itu baru. Iya. Bagi santri, tapi kalau pengajar mungkin bosan. Tapi di situ yang penting itu bagaimana cara mengajarkan qiraah rasyidah yang bagus, yang baik. Nah, kalau perlu setoran qiraah rasyidah. Kalau saya merekomendasikan seperti itu. Anak zaman sekarang kalau nggak dipaksa
menghafal, nggak dipaksa setoran hafalan, itu nanti mulut nggak bunyi, Ustaz. Tetap harus ada setoran. Setoran qiraah rasyida, ya setoran Quran ya, setoran Quran, setoran hafalan qiraah rasyida, setoran hadis, setoran mahfudhot. Kalau anak itu harus seperti itu, anak zaman sekarang harus ada setoran-setoran, sehingga nanti ada target, anak sudah hafal tafsir belum, hadis, kemudian mahfudhot, qiraah rasyida. Dulu kita zaman kita santri pun kita 20 judul qiraah rasyida kan hafal, antum hafal nggak Ustaz? Hafal, sehingga bahasa santri zaman dulu bagus, karena mereka memaksa diri untuk menghafal. Nah ini kadang penting juga untuk guru kadang juga kurang komit, kurang memperhatikan anak hafalan, hanya lanjut saja, dan itu sangat merusak bahasa. Pastikan anak hafal, pastikan anak kosakatanya paham, alur cerita paham, pastikan anak hafal, pastikan anak praktek di depan gurunya untuk storytelling. Ya bahasa di luar storytelling, itu qiraah rasyida sebenarnya itu. Sama ya. Iya, cuma kan bahasa kerennya storytelling. Sebenarnya kita sudah dari dulu metodenya itu. Cuma kadang kita ini punya metode yang emas, tapi kita tidak sadar. Banyak kadang di pondok-pondok yang lain itu nggak paham thoriqah mubasyirah. Saking putus asa yang mengajar bahasa, kadang langsung pakai terjemah. Jadi itu nggak pas dengan apa yang dulu kita ajarkan, kita pelajari di Gontor. Yang benar ya seperti itulah, untuk supaya cepat pembelajaran. Jangan di awal-awal pakai terjemah. Ini buku, apa misalkan maktabun meja maktabun, itu kelamaan. Ya sudah langsung aja hada maktabun, langsung mahada, kemudian ditambah istifham ahada kitabun na'am dan sebagainya. Nanti setelah itu ahada kursiun la, supaya jawabnya na'am apa pertanyaannya, supaya jawabnya la apa, terus di drill gitu Ustaz. Jadi kalau udah bisa baca kitab bahasa media, itu akan mudah mereka untuk membuka pintu ya. Betul. Kalau hanya bahasa kitab, nanti repot kalau alumni pondok kerja di diplomasi, kerja sama orang luar negeri. Kalau nggak mengikuti bahasa media, maka kurang. Maka perlu juga, apalagi sekarang, kullu syai' fil mutanawil, semuanya accessible. Ada internet, ada macam-macam. Kalau bisa anak-anak tuh tiap hari buka itu aljazeera.net. Nah, itu kan ada video, ada video, ada akhbar, apa syarqil awsat, apalah itu bisa buat latihan untuk lughatul i'lam. Nah, kita pun nanti akan kita bikin majalah, kemudian lughatul i'lam dan macam-macam supaya biar bahasa Arabnya komplit. Barakallah Ustaz. Mudah-mudahan bahasa Arab di sini anak-anak bisa berkembang dengan baik. Amin amin. Ya, doakan ini masih merintis, mudah-mudahan terus berkembang. Pokoknya ahlan wa sahlan kalau ada yang mau mendaftar di هذا جيب هذا جيب نعم هذا جيب ما هذا هذا قلم ما هذا هذا جيب طيب ما هذا هذا قلم طيب ما هذا قلم نعم هذا قلم فصل طيب أمام الفصل كرسي أمام الفصل مكتب ماذا أمام الفصل أمام الفصل كرسي ماذا أمام هذا صحن نعم هذا صحن طيب ما هذا هذا صحن ما هذه هذه ملعقة أين الملعقة الملعقة على صحن على الصحن على صحن طيب أين الملعقة الملعقة على الصحن ماذا على الصحن على الصحن ملعقة ما هذه 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 شوكة شوكة هذا كرسي نعم هذا كرسي طيب ما هذا هذا كرسي أنت ما هذا هذا كرسي أنت ما هذا هذا كرسي طيب هذا كرسي هذا كتاب ما هذا هذا كتاب هذا كتاب نعم هذا كتاب طيب هذا قرطاس لا هذا كتاب طيب هذه كراسة ما هذه هذه كراسة هذه كراسة نعم هذه كراسة ما هذه بصوت مرتفع هذه
هذه كراسة ما هذه Begitulah bahasa Arab lihat hakada ma diajarkan hadhihi di pesantren modern Roji Syafaat. Tahun pertama 5 santri, tahun kedua ini berapa santri yang 6. daftar? 6 ya, berarti Enam. ada 11 santri. Ada 11 santri. Guru ada berapa sih? Guru pendamping yang mukim ustadzah di sini, pengabdian ada 6, saya sama istri 2, kemudian guru-guru yang ikut ngajar kami total ada 13 guru. 13 guru. Lebih banyak gurunya ya. Alhamdulillah. Luar biasa dia. Gedung apa saja yang sudah ada di sini, Ustaz? Kalau bicara gedung sebenarnya kami masih kurang pede Ustaz. Karena memang masih awal. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah punya masjid, ini baru 3 bulan diresmikan Ustaz. Ini masjid 3 bulan. Baru 3 bulan diresmikan. Masya Allah. Sama masjid dulu kita. oh ya, Masjid 3 bulan. Ini dari mana Ustaz, pembiayaannya? jadi 3 bulan kami mulai menempati ini, buka Ya. pondok ini. Kebetulan ada teman kita Ustadz Bangun Magelang. Ya. Beliau main-main ke sini, terus ngobrol-ngobrol, mau nggak tak kasih masjid ini istilahnya. Kebetulan beliau punya jalur ke WMI, ke WMI, terus ya sudah, ya jelas mau, kita belum punya apa-apa. Terus beliau langsung menghubungi relasinya itu, besok harinya itu langsung datang dari sana ke sini survei tempat ini. Seminggu kemudian Ustadz nanti akan ada yang datang dari Jakarta survei dari pusat dari WMI. Alhamdulillah 2 bulan langsung ACC dan terus peletakan batu pertama. Berapa kali berapa di luasnya masjid ini? Ini 12 kali 12. Luas 12. Menampung berapa santri? Kalau 12 sekitar 120-an. 120 santri. 120 santri. Alhamdulillah. Untuk mengawali masjid Atik Ini misalnya. yang masjid pusaka ya. Ya betul. Cikal bakal. Penting ini ya. Ini masjid. Terus habis masjid apa? Itu paket Ustaz. Jadi bantuannya dari WMI itu paket masjid, ruang kelas 3 pintu, Ruang kelas. kamar mandi, tempat wudhu 6 lokal. Kamar mandi ya. Ya, satu paket itu. Jadi yang kita punya yang permanen baru ini Ustaz. Yang lainnya semuanya masih bangunan-bangunan sementara, semi permanen. Semi permanen. Yang saya tempati itu juga dulu begitu mantep buka, alhamdulillah dapat hibah bongkaran Masjid Agung Wates waktu itu. Asbes atapnya dirombak kan, asbesnya kita angkut ke sini, saya bikin tempat tinggal buat saya. Alhamdulillah. Terus Jadi aku dulu pertama kali sendiri nih. iya sendiri, belum ada apa-apanya, baru satu rumah itu. Yang penting bisa netap sini lalu bikin kegiatan. Kita awali dengan bikin TPA waktu itu. TPA. Kita rekrut anak-anak sini waktu itu kan COVID ya. Masjid libur TPA-nya. Kita minta izin ke Pak Duko untuk boleh enggak kalau kita bikin TPA di sini. Oh silakan Bu, kebetulan kan masjid-masjid libur. Sudah ramai anak-anak ke sini. Juga ibu-ibu itu setiap 2 pekan sekali pengajian itu dia hidupkan. Terus mulai di situ ada yang ngasih bangunan kampung gitu ya. Untuk TPA, karena sebelumnya TPA di halaman nggak ada tempatnya. Terus dikasih ini bangunan kampung lah untuk sekedar TPA. Terus karena kita sudah mendekati penerimaan santri baru, ini rencana kita bikin buat asrama. Ada lagi yang ngasih bangunan kampung lagi di depan, waktu itu kita bikin pendopo itu untuk TPA-nya sama sekalian untuk kegiatan sholat lah sama. Begitu bertambah terus ya sampai hari ini alhamdulillah secara fasilitas sudah mencukupi untuk kegiatan pembelajaran KMI meskipun ala kadarnya. Yang penting bisa Jadi sudah ada kegiatan. kelas, ada asrama ya, ada Ya. masjid. Ada masjid. Fasilitas kamar mandi sudah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Satu lagi kita punya guest house. ya. Gesosnya enak lah. 2 ini rumah panggung. Terus bawahnya garasi. Saya semalam di sana. Nyaman sekali.
Itu benar-benar tanpa AC sudah dingin. Ini enak sekali pokoknya suasana, hawanya di sini ini benar-benar dahsyat ini. Nyaman sekali untuk belajar. Nah, jadi itu ceritanya kita ngawali ini karena memang tidak punya modal. Uang maksudnya Ya, modal uang ya. Ya, termasuk beli tanah ini kita nggak punya uang. Jadi ketika saya keliling-keliling nyari lahan itu bukan karena sudah ada yang mau bayar, belum ada. Sekedar untuk meyakinkan Allah mengizinkan apa tidak. Kalau Allah izinkan kan semua mudah mesti. Kita yakin itu saja. Maka beli tanah ini pun kita istilahnya keroyokan dengan jamaah pengajian itu. Oh, jamaah pengajian itu ya. Kita tawarkan jamaah-jamaah pengajian di masjid-masjid yang beberapa saya ngisi di situ. Kita tawarkan untuk ikut kontribusi membeli tanah ya, semeter 2 meter berapa gitu sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan alhamdulillah setahun selesai. Selesai lunas dari jamaah. Dari perjalanan itu kita amat sangat merasakan sekali berkahnya tamu lah kira-kira. Berkahnya tamu. Jadi, maka setiap ada tamu itu ya kita jamu, Allah semampu bisa kita menjamu lah kira-kira. Filosofi Gontor betul. Iya. Tamu itu paling. Makanya sebelum ada yang lain-lainnya Gesos berdiri dulu. Itu dasar pemikirannya itu. Gesos itu kaitannya dengan ikromudzaif itu. Dan itu kita dapatkan saat kita bertamu ke Jakarta. Jadi ceritanya ada seorang muhsinin sering bantu pondok, hampir tiap bulan itu kirim 50 juta. Saya belum pernah ketemu dengan beliau, belum kenal sama beliau. Ketika beliau sudah ngirim sekitar 5 kali waktu itu, pas kita ada acara ke Jakarta. Ya, nah, sekalian bisa nggak diagendakan ketemu sama beliau? Ya, terima kasih gitulah, sekedar ucapan terima kasih sudah banyak bantu, tapi kita belum pernah ketemu, belum kenal gitu. Nah, alhamdulillah ketemu. Pulang dari sana, atau beliau ini saya buat ada buat oleh-oleh lah, amplop waktu itu. Setelah kita buka ternyata isinya dolar, ada 10.000 dolar. Ya kurang lebih sekitar 150 juta lah. Ini buat apa ini? Mobil kita belum punya, gimana beli mobil? Bentar dulu lah, kira-kira kita pikir-pikir, ruang tamu dulu saja lah, kita belum punya tamu, sementara teman-teman kita banyak dari jauh-jauh datang ya. Jadi udah bikin guest house saja lah di atas itu. Terus, alhamdulillah kemudian terwujud itu untuk guest house. Jadi meskipun belum sempurna jadi, kita bikin fasilitas untuk tamu lah biar nyaman. Di kelas mana kelas? Air isi ulang, Set. Ya. Oh, ini unit usaha pondok, Set. Unit usaha pondok. Oh. Kita kasih nama Syafaat Drinking Water. Syafaat Drinking Water. Ya. Enggak keramat, Set, ya. Ini dari mana nih, Set, air ini? Alhamdulillah ini ya sebagaimana spirit yang kita bawa dari Gontor saja, pondok harus mandiri dan seterusnya, maka sembari kita mengawali KMI kepengasuhan, kita juga mulai merintis unit usaha untuk menyokong santri. Dan alhamdulillah ini waktu Ustadz Agus ketua Forbis kita berkenan berkunjung ke sini, nah beliau mewakafkan alat ini. Masya Allah, alat beserta semuanya lengkap itu ya. Ini wakaf dari beliau, semoga berkah menjadi karya beliau. Amin, amin. Ini melayani masyarakat ya. Ya, untuk menopang kebutuhan santri dan melayani masyarakat sekitar. Ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Ini saya sedang berada di ruang kelasnya ini. Iya. Ruang kelasnya ini mahal nih, namanya sekolah alam soalnya. Terbuka. Alam terbuka. Terus kayu-kayu gitu ya. Emang bikin begini gitu satu. Iya. Jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan, jadi ketika ruang yang biasa kita gunakan untuk pengajian, untuk TPA, kita set menjadi asrama, kamar untuk anak-anak angkatan pertama,
mau tidak mau kita bikin ruang yang bisa dipakai untuk kelas. Nah, maka ya dengan bahan kayu yang kita punya terus kita bikin ini, karena sampingnya kolam ya, jadi ya mau tidak mau ininya lebih tinggi. Harus lebih tinggi ya. Daripada uruk, terus dibikin panggung saja, karena kebetulan kayunya kita ada, kita bikin panggung. Iya. Ini kalau dibilang mahal ya bukan karena punya uang, tapi karena ya adanya ini. Sekolah alam itu sekolah mahal soalnya. Jadi, ya, uang kita tidak punya, kayu punyanya. Itu ada suara-suara ayam gitu ya, masih ada. Wah, di sini Entok. di kampung Banyak kalau di sini namanya ya. Jadi asri sekali belajar sambil diiringi gemericik air, suara-suara ayam. Wah, enak sekali. burung liar banyak di sini, Ustaz. Oh, burung liar banyak. Saya banyak ketemu suara-suara burung yang baru saya tahu di sini gitu. Di alam itu. Unit usaha selain air minum berarti ini ada kolam, Ustaz. Kolam apa di sini? Kolam. Ya, alhamdulillah kita punya 3 kolam, Ustaz. Oh, 3 kolam. Yang ini yang di bawah ini kita isi lele. Lele. Ya, lele. Oh, Karena ada lele yang ini ngasih pembesaran. bibit lele. Iya, pembesaran. Biasa buat lauk anak-anak. Oh, jadi kalau udah panen nanti makan anak-anak. Ya. Jadi ya kapan butuh ada tamu, ada temen Diambil, lauk. masak gitu ya. Wah, ini dia. Nggak perlu beli di pasar, langsung ambil aja dari kolam. Yang atas kita kasih nilai. Oke. Dua ini buat nila, Ustaz. Oh, nila. Iya, buat nila. Sama ini juga benihnya karena dikasih orang ya. Jadi, kenapa pilih nila ya? Karena yang ngasihnya nila. Ngasihnya nila. Ini berapa benih nih kalau segini? Berapa ribu? Apa berapa ratus? Kiloan, Ustaz. Oh, kilo ya? Dulu beliau ngasih ada 20 kilo apa ya? 20 kilo taruh di situ. Oh, dua itu. Dua kolam. Itu terus diambil pokoknya ya sebutuhnya gitu. Iya. Kita belum budidayakan untuk produksi Penjualan karena buat pakan anak-anak dulu lah ya. kita Konsumsi untuk sendiri. pakan ini masih mengandalkan alam sekitar, belum beli pelet. Jadi tidak ada dana untuk alokasi pelet lah istilahnya. Iya. Kita lebih fokus untuk pembangunan sarana anak-anak santri, sehingga ini ya yang penting bisa untuk sama kita belajar untuk bikin pakan maggot. Jadi untuk mengolah sampah dapur kita bikin peternakan maggot. Nah, maggot itu nanti yang jadi pakan ikan. Sedang di Nah, itu yang di situ itu sedang pembelajaran proses itu ya. Di belakang itu produksi maggotnya untuk pakan ikan. Nah, sehingga kalau untuk mengejar produksi ikan itu masih belum mampu. Ya. Nah, kalau ini berarti guest house-nya ini. Ya, tadi gesos yang kita wujudkan dalam rangka untuk Iqra Mudhaif. Jadi itu kita bikin ya untuk lebih memaksimalkan lagi fadilah-fadilah tamu lah, kira-kira begitu. Ini ada berapa kapasitas ini? Ya, ada satu kamar sih sama satu ruang lobby lah kira-kira. Keluarga itu ya, depan. Kalau di Ruang tamu ya. 15 orang ya cukup lah. Iya, iya. Jadi ya siapapun lah teman-teman yang berkenan ke sini sehingga bisa transit ke sini. Kita rencana memang bikin hotel transit, Ustaz. Oh. Karena kita dekat bandara. Bandara berapa jauh? Dari sini sekitar 20 menit. 20 menit? Nah, nanti kalau exit tolnya jadi itu 10 menit nyampe. Oh, dari nanti 10 menit ke bandara, keluar masuk tol ya? Iya. Ini depan ini kan view-nya bagus, Ustaz. Iya. Nah, rencana kita bikin unit usaha hotel transit. Hotel transit ya. Rencananya begitu konsep. Sehingga itu sementara uji coba lah. Iya, betul. Uji coba itu dari teman-teman yang ke Jogja pengen yang nginep di pesantren ya ada di situ. Dahsyat ini. Enak sekali gesosnya ini, nyaman sekali ya.
Masya Allah, suasana alamnya itu yang nggak ketemu di mana-mana itu. Kalau di hotel kan biasa, ketemunya tembok-tembok. Kalau yang ini ketemunya alam, sungai, pegunungan, udah ada kalinya, bahkan bisa tubing naik, Bisa tubing, ban yo Allah. ada wahana tubingnya gitu. Masya Allah. Ini tempat ini rencana sih sini nanti masjid besarnya, Ustaz. Oh, Sementara masih kosong kita manfaatkan untuk wahana camping ground. wah. Jadi salah satu unit usaha kita juga ini, Ustaz. Teman-teman yang di luar bikin program camping weekend gitu, berbayar, Ustaz. Ya, dalam rangka untuk menghidupi pondok lah kira-kira. Betul. Bagus sekali tuh. Nanti saya bikinlah di sini camping penulis seminggu. Insya Allah. Writing camp. Nanjada Nanti wajada kita writing kerjasama camp. ini, Iya betul. program-program yang bisa kita tawarkan. Betul. Sangat menyenangkan sekali di sini soalnya. Zat, ini ke depan ini saja. Impian, cita-cita ini pesantren Roji Syafaat ini menjadi seperti apa saja? Ini sebagaimana tadi apa yang berangkat dari hati kami gitu, bahwa ini adalah amal soleh dan bisa melakukannya adalah kemuliaan dari sisi Allah, dan kami meyakini bahwa tidak mungkin itu bisa kami dapatkan atas ikhtiar kami saja, tetapi saya meyakini itu bagian dari ijabah doa-doanya para guru, para leluhur. Maka pendidikan yang ingin kita arahkan untuk anak-anak kita di pesantren ini ya, sebenarnya kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh agama kita. Jadi poin utama pendidikan mestinya membawa manusia menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga segala aktivitas kurikulum yang kita bekalkan ke anak-anak, poin utamanya harus menjadikan mereka anak-anak yang solehah gitu, karena kita perempuan ini. Oh, ini berarti khusus perempuan ya? Untuk saat ini kita masih berpikir perempuan dulu. Karena yang Pondok Putra sudah banyak, Ustaz. Ya betul. Jadi ya atqakum itu mencetak generasi yang benar-benar bertakwa. Saya pernah baca sebuah artikel itu yang mengkritisi pendidikan saat ini yang cenderung seringkali terbawa dengan apa ya, hedonisme lah. Jadi ukuran kesuksesan sebuah lembaga pendidikan pun dihitung dari alumninya menjadi apa, bisa berprestasi keduniaan apa, bisa sukses secara dunia apa. Tapi kita ingin mereview lah, kira-kira bukankah kita diciptakan ini untuk nantinya kembali kepada Allah dengan selamat. Selamat itu ya takwa. Sehingga sukses yang sejati ya ketika kita benar-benar bisa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bisa kaya, bisa berkarir itu sebagainya itu pemanis saja lah. Ya. Barakallah Ustaz. Ini luar biasa. Saya senang sekali di sini. Saya bermalam di sini 1 hari ini. Merasakan kedamaian, kenyamanan untuk belajar. Masya Allah. Dan keikhlasan. Keikhlasan. Masih belajar, Ustaz. Para pengasuh, keikhlasan para ustazah. Karena di sini semua perempuan ya. Jadi ustazah. Jadi antum sendiri laki-laki di sini. Untuk sementara. Karena belum ada fasilitas untuk kayak Ustadz Inam dan yang lainnya mungkin di sini. Ya. Bertahap lah. Mudah-mudahan terus berkembang nih pesantren Roji Syafaat, Ustaz. Amin. Memberikan manfaat buat umat, memberikan manfaat buat bangsa, memberikan manfaat buat umat Islam. Demikian obrolan saya, keliling-keliling saya di pesantren Roji Syafaat, pesantren yang indah, sangat nyaman buat belajar dan tentu saja sangat nyaman buat menghafal karena sistemnya KMI Gotor dan juga pesantren untuk para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat.
ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Aqlu Salim fil Jismi Salim. Sahabat. Yes, yes, yes. Saya Binana